Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah Meta Tiffany, perempuan usia 30 tahun. Saya ingin bercerita tentang pengalaman penantian panjang saya dalam menuju perjuangan garis 2 di Tespek. Saya dan suami menikah tanggal 9 Juni 2012. Pada saat itu usia saya masih 21 tahun. Karena masih berusia 21 tahun dan saya masih menyelesaikan studi kuliah saya belum sempat kepikiran yang namanya untuk punya anak gitu. Tapi memang kami tidak menunda, kami tidak menggunakan KB pada saat itu. Lalu seiring berjalannya waktu, mulai ada pertanyaan-pertanyaan. Di situ kami belum terlalu menanggapi karena ya kami masih muda, kami masih senang jalan-jalan gitu. Sampai akhirnya di bulan Maret 2013 saya tidak datang haid. Kata orang-orang kalau tidak datang haid itu berarti hamil. Pikir saya dan suami juga pada saat itu mungkin, oh ini hamil gitu. Suami saya membelikan tespek, tapi ternyata pas saya gunakan tespeknya garisnya 1. Oh, mungkin belum terlihat. Di situ ada keyakinan saya ini hamil gitu. Selang 2 hari saya tespek lagi, garisnya masih 1. Sampai akhirnya saya ke salah satu rumah sakit swasta di daerah Bandung. Rumah sakit B. Di situ niat saya cuma mau memperiksakan ini saya hamil atau enggak gitu ya. Ke salah satu dokter kandungan di situ. Ternyata pas di USG memang tidak ada tanda-tanda kehamilan, cuman dokter tetap menyarankan untuk tes darah dan tes urin di laboratorium. Akhirnya saya tes darah dan tes urin di laboratorium rumah sakit tersebut dan ternyata hasilnya negatif. Saya pada saat itu awam, ini kenapa sih gitu. Ini kok nggak haid tapi nggak hamil gitu, karena pada saat itu pengetahuan saya sangat minim. Akhirnya dokter kasih obat peluru haid dan nanti disuruh balik lagi kalau haidnya keluar katanya. Selang berapa minggu saya minum obat tersebut, saya memang haid. Saya haid, terus saya datang kembali ke dokter tersebut. Dan waktu itu dokter menyatakan saya PCOS, Polycystic Ovarium Syndrome. Saya down dong, ini apa? Ini penyakit apa? Saya nggak bisa hamil kah? Gitu. Akhirnya dari situ saya mulai cari-cari apa sih PCOS itu, apa sih penyebabnya, terus gimana caranya bisa sembuh gitu kan. Dan dari situ mulai terbesit untuk oh ayo kita mau punya anak gitu, walaupun nggak terlalu ngoyo ya, karena pada saat itu juga teman-teman masih banyak yang belum nikah, belum punya anak gitu, jadi kita masih nyantai. Dan itu terus menerus, haid terlambat lagi, haid nggak datang lagi, diperiksa masih PCOS. Bahkan saya di rumah sakit swasta tersebut saya sudah 3 kali ganti dokter karena saking saya mau nyari second opinion. Oh oke, berarti saya PCOS. Akhirnya dari situ 2013 saya jeda 1 tahun sama suami saya untuk program hamil ke rumah sakit. Kita enjoy sama hidup kita. Kebetulan waktu itu saya baru lulus kuliah, jadi saya ikut suami saya ke Bandung dan kita lagi nikmatin masa-masa berdua setelah LDR-an 1 tahun. Tapi ketika 2014 itu sudah ada beberapa teman-teman yang nikah dan langsung punya anak. Nah di situ udah mulai ada hawa-hawa, aduh gue kebalap nih, aduh gue belum punya anak nih gitu.
eh, Akhirnya 2014 akhir kita nyari-nyari lagi dokter yang memang khusus untuk fertilitas, tapi kita mau nyari dokter cewek. Akhirnya ketemulah di Google, salah satu Google, ketemulah dokter cewek yang memang ulasannya itu bagus banget untuk orang-orang yang pengen hamil gitu ya. Pas saya datang, saya diperiksa sama dokter dan memang dokter tersebut langsung bilang saya PCOS. Cara penyembuhannya mudah, cuman diet, turunin berat badan, dan olahraga, juga makan makanan bergizi. Oke lah, it's okay, itu sangat mudah menurut saya. Terus dia merujuk ke untuk HSG, untuk mengetahui saluran tuba saya apakah lancar atau tidak, apakah ada yang tersumbat atau tidak, apa ada kelainan atau tidak. Akhirnya saya menjalani HSG tersebut di salah satu laboratorium di Bandung. Hasil HSG keluar dan alhamdulillah saluran tuba saya keduanya paten. Tidak ada masalah. Oh, berarti saya cuma PCOS dan cara pengobatannya pun seperti itu, mudah menurut saya. Akhirnya saya mulai menjalani pola sehat tersebut, saya diet, saya berolahraga, saya minum obat dari dokter tersebut sesuai petunjuknya. 3 bulan dan belum hamil juga. Di situ mulai kacau pikiran. Akhirnya berobat lagi, balik lagi ke dokter tersebut. Dokter tersebut bilang, kok belum hamil juga ya? Apa ya salahnya gitu. Akhirnya suami dirujuklah untuk cek sperma. Jadi kalian boleh dengar ya, infertilitas itu bukan hanya perempuan. Laki-laki pun menyumbang 40%, wanita menyumbang 40%, dan 20%-nya itu adalah ketidaktahuan ada apa nih. Jadi bagi yang sering nyalahin wanita kenapa belum hamil, please, kalian harus cek sperma juga. Suami saya cek sperma dan di luar dugaan hasilnya adalah cryptozoospermia. Kalian bisa searching di Google apa itu cryptozoospermia. Saya tidak menyalahkan suami saya menerima, ayo kita program dengan permasalahan kita masing-masing. Dan dokter yang menangani saya karena tahu hasil suami itu cryptozoospermia, dia merujuk saya ke dokter yang memang khusus menangani permasalahan infertilitas suami istri seperti ini. Karena kalau sudah ada masalah di suami, dokter saya ini tidak bisa menangani, harus yang lebih spesifik lagi, yang lebih bisa lagi. Akhirnya saya dirujuk ke salah satu dokter laki-laki di salah satu rumah sakit swasta juga, bagus, rumah sakit bagus. Di situ kita berkonsultasi dan tetap saya memang PCOS. Pengobatan saya tetap diet, berolahraga, turunin berat badan. Dan suami disuntik seminggu 3 kali. 1 kali suntik harganya 400.000. Dan itu kita jalanin demi kita punya anak. 2014. Akhirnya kita jalanin bulan demi bulan, belum berhasil suntik, biaya keluar dan segalanya. Kita sampai di titik jenuh. Mungkin sekitar 3 bulan kita jalanin itu dan kita sampai di titik jenuh. Akhirnya di 2015 kita stop yang namanya program dan aku fokus kembali kerja. Aku kerja aku itu consulting yang notabene setiap minggu keluar kota, Bali, Jogja, Batam, Surabaya, dan kerjanya itu di hotel yang makanannya enak-enak, dan aku udah lupa tuh yang namanya diet, olahraga. Aku nikmatin hidup aku 2015. Dan kadang aku juga ajak suami aku buat ikut kerja bareng, kita liburan keluar kota. 2015. 2016
eh, aku setahun kerja. 2016 awal aku resign karena ya nggak kuat lah gitu. Karena resign tersebut di rumah lagi, akhirnya ingat lagi pengen punya anak. 2016 akhirnya 2016 kita sempet nanya-nanya buat di salah satu klinik yang khusus infertilitas, khusus bayi tabung, tapi kita nggak ada ke arah bayi tabung gitu kan. Akhirnya memang dokter tersebut menyarankan untuk suami dulu nih dibenerin spermanya gitu. Ibu sambil berjalan, ibu tetap diet dan berolahraga. Kita dikasih pilihan pada saat itu, mau suami operasi varikokel namanya, dan kemungkinan bisa hamil alami, atau langsung program bayi tabung. Di situ hasil tes udah keluar semua. Suami hasil spermanya menjadi oligoastenoteratozoospermia, yaitu kecepatannya kurang, pergerakannya lambat, jumlahnya sedikit, dan bentuknya banyak yang tidak sempurna. Jadi ada yang kepalanya doang, ada yang ekor doang, macem-macem lah. Dan hasil USG testisnya itu varikokel grade 2. Itu udah harus dioperasi katanya kalau mau hamil alami. Akhirnya di situ kita milih buat operasi. Dan alhamdulillah suami saya adalah tipe orang yang sangat amat mau diajak kerjasama untuk program hamil ini. Beliau mau untuk dioperasi, beliau gak malu, bahkan beliau ngomong ke kantornya. Akhirnya kita jalanin operasi varikokel. Operasi varikokel itu kalau gak salah sebesar 30 juta. Operasi varikokel itu nggak nginep ya, jadi kita operasi pagi, malamnya udah boleh pulang istirahat di rumah gitu. Nah, setelah operasi kita dipantau sama dokter androlognya suami. Waktu operasi suami itu masih dipantau sama dokter urologi. Dipantau 3 bulan masih begitu, spermanya tidak ada kenaikan. Ditambah obat lagi 3 bulan kemudian, 6 bulan masih begitu spermanya. Dan setahun ternyata karena sering mengkonsumsi obat, ginjal suami saya kena, hampir kena. Dan hasilnya bukannya semakin membaik atau tetap segitu, tapi menurun, spermanya makin menurun. Bayangin pada saat itu downnya kami kayak gimana. Sperma turun, operasi yang sudah menghabiskan uang 30 juta itu ternyata menurun. Ya sudah, terus ginjalnya juga kena, batu empedunya juga hampir kena. Akhirnya kita mutusin udah stop. Ini gagal. Saya tanya, gagalnya kenapa nih dok? Gak tahu, tidak bisa diprediksi. Ya udah. 2016 tuh kita hopeless banget, udah sampai sebegininya kok masih gagal gitu ya. 2016 akhirnya kita stop buat program hamil, kita fokus, kita beli kendaraan baru, kita buat perusahaan sama kakak aku, jadi fokus di situ selama sampai 2017 akhir. 2018 mulai galau lagi karena belum hamil juga. Akhirnya kita bertekad buat ngumpulin uang untuk maju bayi tabung. Pasti banyak yang nanya, kenapa sih nggak inseminasi aja? Inseminasi itu harus memenuhi kriteria. Saluran tuba keduanya harus paten, sperma harus bagus, melebihi berapa juta gitu. Dan aku dan suami itu tidak memenuhi itu. Jadi kita harus langsung bayi tabung. 2018 kita fokus kumpulin uang untuk bayi tabung. Sampai di situ dulu guys, nanti kita lanjut ke part 2. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.